Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Istana terguncang. Gempa politik lebih dari magnitudo 6,5. Berpotensi tsunami politik. Sibuk menyelamatkan diri dari amukan politik akibat salah urus dan salah kelola. Gelombang besar melawan kezaliman disertai gemuruh politik dari kami, sekalipun Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Anton Permana harus mendekam di penjara. Kini pun dapat amunisi baru. Sambaran petir dari Imam Besar HRS dan juga Anies Baswedan membuat panik istana. Mencari dalih, mengkasuskan mereka berdua. Berhamburan mencari alibi dan juga perlindungan. Mula-mula disembrolkan melalui lonte, murahan sebagai provokasi, dan seorang minoritas kafir yang menyala-nyala bagai anjing mau menampar Anies Baswedan. Redup dan akhirnya tidak mempan. Skenario pun gagal total. Akhirnya petinggi militer mengancam, pengganggu persatuan dan kesatuan bakalan disikat. Siapa? Tidak mungkin umat Islam merusak persatuan dan kesatuan. Logikanya sederhana. 90% saham NKRI dimiliki umat Islam. Tanpa umat Islam, NKRI tidak akan ada dan tidak akan pernah ada. Catat dan coba camkan baik-baik. Yang merusak persatuan dan kesatuan adalah para pengkhianat NKRI yang telah menjual dan menggadaikan NKRI kepada asing, aseng, dan asong. Seharusnya militer dan kepolisian ini berdiri di garda terdepan bersama dengan rakyat melawan pengkhianat NKRI. Bukan malah mau diadu domba dengan rakyat dan bangsanya sendiri. Selain itu, para pengkhianat NKRI adalah orang-orang yang membuka keran impor TKA Cina komunis masuk dengan mudahnya ke NKRI. Menjarah kekayaan alam dan kesempatan kerja pribumi dengan tameng proyek strategis. Tidak itu saja, mereka pun sengaja diduga melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba dan juga Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang berpotensi melanggar Pasal 23 dan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang, yang sedang mereka, yaitu para pengkhianat NKRI perjuangkan adalah masuknya RUU HIP dalam Prolegnas 2021 yang ditolak oleh mayoritas rakyat dan 4 partai, Golkar, PKS, PKB, dan PAN. Gelombang massa umat Islam bangkit dan bergerak melawan serta menghentikan skenario besar para pengkhianat NKRI yang disupport Cina komunis dan ante-antenya. Upaya untuk kriminalisasi Imam Besar HRS dan Anies Baswedan melalui kerumunan Petamburan akan memicu gelombang besar yang menggoyangkan istana. Sekali lagi, kita berharap militer dan kepolisian jangan mau diadu domba. Kali ini umat Islam tidak akan tinggal diam. Teriakan hidup mulia atau mati syahid akan menggema seantero bumi pertiwi. Sebelumnya pun diberitakan bahwa Panglima TNI mewanti-wanti soal provokasi dan Habib Rizik. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto bicara soal provokasi yang berbungkus isu identitas yang bisa mengancam persatuan. Pesan Hadi muncul setelah ada peristiwa prajurit TNI yang mendukung Habib Rizik. Seiring dengan kepulangan Imam Besar Habib Rizik ke Indonesia pada 10 November pekan lalu, muncul sebuah video viral prajurit yang menunjukkan simpatinya kepada Habib Rizik. Ada 2 kasus yang muncul. Pertama, kasus Kopda Asyari dari TNI Angkatan Darat. Dalam video yang viral 17 detik, dia duduk di belakang truk, merekam video dan menyampaikan bahwa dia bersama Habib Rizik. On the way bandara, persiapan pengamanan Imam Besar Habib Rizik siap. Kami bersamamu Imam Besar Habib Rizik siap. Akibat perbuatannya, Kopda Asyari mendapatkan sanksi administrasi dan ditahan 14 hari. Kedua, kasus Serka BDS yang diperiksa POM TNI Angkatan Udara gara-gara menyanyikan lagu penyambutan untuk Habib Rizik. Terekam dalam video 24 detik, dia mengenakan pakaian dinas lapangan TNI dengan topi biru khas TNI Angkatan Udara. Dia bernyanyi lagu keagamaan dan memodifikasi liriknya dengan kalimat penyambutan terhadap kepulangan Habib Rizik. Marhaban pemimpin FPI, Allah Allah. Disambut prajurit TNI, Allah Allah.
Marhaban ahlan wa sahlan, marhaban Habib Rizik Syihab. Demikian syair lagu yang dinyanyikan oleh Serka BDS di akhir video. Pada Sabtu 14 November kemarin, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsma Fajar Adrianto, mengatakan Serka BDS akan ditahan dan dikenai sanksi, serta pembinaan dan peringatan dari komandannya. Sejurus kemudian, Habib Rizik pun berkomentar soal adanya prajurit TNI yang kena sanksi gara-gara menyambut kepulangannya. Dia membandingkan perlakuan aparat negara terhadap TNI itu dengan perlakuan terhadap pengusaha Datuk Seri Tahir. Ada prajurit TNI takbir waktu saya pulang. Dia buat rekaman menyambut saya datang. Betul, bagus. Ditangkap malah diborgol di penjara. Ucap Habib Rizik dalam acara Maulid Nabi Muhammad di Petamburan, Jakarta Pusat. Habib Rizik memang tidak menyebut spesifik kasus yang mana yang dia rujuk, namun dia telah menyebut bahwa sikap TNI terhadap prajurit pendukungnya tidaklah baik. Saudara, kenapa ada prajurit TNI sekadar ucapkan selamat datang kok harus ditahan? Itu kurang ajar. Akhirnya pun Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mewanti-wanti semua pihak agar menjaga persatuan dan kesatuan. Dia merasa saat ini ada yang memprovokasi dengan menggunakan isu identitas. Saya ingin menyampaikan kembali pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menjaga stabilitas nasional. Begitu ujar Hadi pada Sabtu 14 November. Untuk itu jangan kita biarkan persatuan dan kesatuan bangsa itu hilang atau dikaburkan oleh provokasi dan ambisi yang dibungkus dengan berbagai identitas. Hadi menuturkan, prajurit TNI merupakan alat utama pertahanan negara, di mana prajurit TNI bertugas melindungi bangsa. Oleh sebab itu, dia menuturkan tidak boleh ada musuh yang dibiarkan. Terlebih musuh tersebut dianggap berupaya melakukan ancaman terhadap bangsa Indonesia. Anies Baswedan akan temui Habib Rizik subuh ini. Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab direncanakan bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Petamburan 3 Jakarta Pusat pada hari Selasa sekarang 11 November. Demikianlah yang disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Bamukmin saat dihubungi oleh wartawan. Anies rencananya akan bertemu dengan HRS di kediamannya di Petamburan subuh sesuai dengan protokol kesehatan. Novel juga menjelaskan pertemuan hanya sebatas silaturahim antara umaro alias pemimpin dengan ulama. Pertemuan hari itu pun akan turut dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat FPI serta PA 212. Akhirnya pun Anies Baswedan telah bertemu dengan Habib Rizik. Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain membenarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah bertemu hingga diajak minum teh dengan pimpinan FPI Habib Rizik Syihab di kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat pada hari Selasa 11 November. Ustadz Tengku juga mengatakan pertemuan Anies dengan Habib Rizik dilakukan selepas sholat Isya. Pertemuan Gubernur DKI Jakarta dengan pimpinan FPI itu diketahui juga melalui unggahan foto pada akun media sosial Instagram. Dalam unggahan foto yang diberikan judul Pertemuan Empat Sahabat ini, terlihat Anies Baswedan duduk paling kiri di sebelah kanan Habib Rizik, disusul Tengku dan juga Hanif Al-Atos menantu Habib Rizik yang duduk paling kanan. Tengku juga mengaku Anies dan juga Habib Rizik saling melepas rindu sambil minum teh dan tidak ada pembicaraan yang mengarah ke unsur politik. Gak ada, minum teh bareng aja selepas rindu. Namanya aja kawan, sahabat, sehat-sehat ya senang gitu. Begitu kata Ustadz Tengku. Sebab katanya Anies tidak mau mengganggu Habib Rizik yang mungkin masih lelah usai pulang menjalani perjalanan jauh selama 8 jam dari Arab Saudi Jakarta. Ditambah dari bandara ke kediamannya kurang lebih 6 jam, sehingga lanjutnya pertemuan tersebut pun relatif singkat, hanya sekitar 1 jam saja. Tadi pun hanya sebentar, minum teh, habis minum teh ngobrol, lalu udah pulang. Kami kan kasihan, beliau udah mau istirahat kasihan. Cepat tadi pulang pukul 8:30, sudah bubar. Ustadz Tengku juga menyebut pertemuan kedua tokoh itu tidak membahas reuni PA 212 yang rencananya akan dihelat di Monas, Jakarta Pusat pada 2 Desember. Enggak juga diobrolin itu, masa orang capek kok. Kita cuma minum teh, senang ketemu. Kalau saya kan sudah lama nggak ketemu ya, bulan Maret kemarin yang terakhir, lalu COVID. Saya rombongan terakhir yang masuk Mekah, ucap Ustadz Tengku menambahkan.